Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wujud zat, yaitu terutama zat padat dan gas. Telah kita ketahui bersama bahwasanya zat berada dalam tiga keadaan fase, yaitu pada suhu yang tinggi dan tekanan yang rendah biasanya akan berada pada fase gasnya. Kemudian pada suhu yang sangat rendah biasanya wujud zat berupa padatan dan diantaranya terdapat kesetimbangan-kesetimbangan antara dua fase, misalnya air dengan uap, padat dengan uap, padat dengan cair, dan sebagainya. Kemudian di antara wujud-wujud zat ini juga bisa mengalami perubahan satu sama lainnya yang kita kenal dengan misalnya penyubliman, kemudian juga pengembunan, penguapan, ataupun juga uh, ini ya dari pembekuan ya. Jadi perubahannya bermacam-macam. Nah, jadi semua informasi tentang keadaan kesetimbangan antara dua fase, misalnya air dengan uap, padat dengan cair, diringkas dalam satu bentuk grafik yang dinamakan diagram fase. Nah, contohnya untuk diagram fase yang Anda lihat di sini, itu menunjukkan tiga buah garis. Yang pertama misalnya di antara eh, cair dan gas itu ada satu buah garis yang adalah kurva tekanan uap ya. Jadi keseimbangan antara cairan dengan gas. Nah, titik didih ada di sekitar ini. Nah, kemudian berikutnya adalah kurva penyubliman, yaitu dari daerah garis di antara padat dengan gas ya, dari sebelah tengah ke bawah kiri itu menunjukkan penyubliman ya, jadi titik sublimasi ada di sekitar sini. Kemudian di antara kesetimbangan antara padat dengan cair terdapat kurva titik lebur ya, kurva peleburan, di mana titik lebur ada di daerah sini, dan kemudian di tengah-tengahnya, jadi di antara tiga kurva yang membentuk seperti huruf Y itu ada satu titik di tengah yang disebut dengan titik triple. Nah, sekarang kita lihat diagram fasa untuk air. Pada diagram fase untuk air ini bisa kita lihat bahwasanya titik triple itu berada pada suhu sekitar 0 derajat Celcius dan untuk tekanannya sekitar 4,5 mmHg. Nah, pada diagram fasa ini ada beberapa keistimewaan, yaitu pada air itu ada polimorfisme, yaitu bentuk es pada air itu bisa memiliki beberapa macam struktur kristal. Dan kalau kita lihat dari sini uh, itu dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan. Jadi semakin tinggi tekanan itu titik leleh dari es akan semakin rendah. Jadi peningkatan tekanan sekitar 100 atmosfer diperlukan untuk menurunkan suhu 1 derajat Celcius pada titik leleh es. Jadi semua bentuk-bentuk es pada tekanan tinggi lebih rapat dibandingkan dengan air. Nah, jadi ada beberapa tipe es ya, dan tipe ini misalnya kalau uh, ada lumayan banyak, misalnya tipe es sampai hingga 7, itu dapat dipertahankan pada suhu titik didih air normal atau 100 derajat Celcius. Tapi syaratnya adalah tekanannya lebih besar dari 25 atmosfer. Jadi, definisi titik triple adalah titik di mana semua fase berada dalam kesetimbangan. Jadi, fase padat, cair, dan gas pada titik triple akan berada pada suatu kesetimbangan untuk temperatur dan tekanan yang tetap. Nah, untuk titik triple untuk air
seperti dilihat pada grafik sebelumnya adalah sekitar 0,01 derajat Celcius, tekanan 4,58 mmHg. Nah, untuk titik triple untuk air 273,16 Kelvin digunakan dalam penentuan temperatur skala Kelvin. Nah, untuk apabila kita mempunyai sebuah sistem yang di situ terdapat fasa ya, jadi fasa gas, cair, atau padatan, maka akan terdapat derajat kebebasan, yaitu banyaknya variabel intensif yang dapat secara bebas divariasikan tanpa mengubah banyaknya fasa yang ada dalam sistem, atau banyaknya variabel intensif yang harus ditentukan agar nilai semua variabel yang tersisa dapat diketahui. Yaitu jadi ini derajat kebebasan ini mencirikan suatu sistem. Jadi dengan rumus F sama dengan C dikurangi P ditambah 2, di mana C adalah jumlah minimum komponen yang menentukan sistem, P adalah jumlah fasa, dan 2 adalah variabel yang menentukan dalam sistem. Nah, untuk derajat kebebasan untuk air pada titik triple, itu kita bisa ketahui bahwasanya untuk C-nya, jumlah minimum komponen yang menentukan sistem itu 1, yaitu air. Kemudian jumlah fasa yang ada itu ada 3, yaitu es, air, dan uap air. Jadi 1 dikurangi 3 ditambah 2 sama dengan 0. Jadi derajat kebebasan untuk air pada titik triple adalah 0. Untuk selanjutnya, apabila Anda mendalami kimia fisik ya, atau fisika yang berbicara tentang fase, Anda akan mendalami tentang derajat kebebasan, hukum-hukum fase, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita lihat diagram fase untuk selain dari air. Kita lihat untuk karbon dioksida juga mempunyai profil yang berbeda diagram fasenya dibandingkan dengan air. Nah, kalau di sini kita lihat pada kurva tekanan uap ya, keseimbangan antara cair dengan gas itu di ujungnya itu ada yang disebut dengan titik kritik ya. Jadi pada kondisi itu akan muncul fluida superkritik. Jadi definisinya kita lihat di slide selanjutnya. Jadi titik kritik adalah bagian ujung dari kurva tekanan uap. Temperatur pada titik kritik disebut dengan temperatur kritik dengan simbol Tc. Kemudian tekanan pada titik kritik disebut tekanan kritik dengan simbol Pc kecil. Jadi pada temperatur di atas titik kritis itu tidak mungkin untuk mencairkan gas seberapa besarnya pun tekanan yang diberikan. Nah, dari diagram fase CO2 pada slide sebelumnya, pada tekanan dan temperatur di atas titik kritik akan terbentuk suatu fluida superkritik. Fluida superkritik adalah suatu gas yang memiliki kerapatan yang serupa dengan zat cair, tapi memiliki viskositas yang serupa dengan gas. Jadi, ya semacam kesetimbangan ya pada kedua antara gas dengan zat cair. Nah, jadi fluida superkritik ini memiliki sejumlah kegunaan. Di antaranya digunakan untuk ekstraksi atau menghilangkan kafein dari kopi, dan juga untuk fluida superkritik dari air atau pelarut organik itu biasanya digunakan sebagai pelarut dalam reaksi hidrotermal atau solvotermal untuk sintesis nanopartikel. Nah, ini sangat penting untuk riset yang ini ya, yang saat akhir-akhir ini ya, yang sedang berkembang ya. Nah, jadi Anda mungkin nantinya juga skripsinya bisa di seputaran ini, sintesis nanopartikel. Karena nanopartikel yang seperti yang Anda mungkin tahu, yaitu senyawa yang ukurannya sangat kecil, antara 1 hingga 100 nanometer, itu akan mempunyai luas permukaan yang sangat besar, sehingga dia bisa dimanfaatkan sebagai adsorben, sebagai katalis, sebagai sensor, dan sebagainya. Yang sifatnya akan jauh berbeda dengan ukuran yang meruahnya ya. Jadi dengan ukuran mikro atau nano, dengan mikro atau skala besarnya itu
sifat-sifatnya akan berbeda jauh. Nah, jadi fluida superkritik ini mempunyai peranan yang penting dalam reaksi hidrotermal ataupun solvotermal. Nah, setelah kita bicara tentang diagram fasa, kemudian misalnya kegunaan daripada fluida superkritikal, kita masuk ke zat padat. Nah, zat padat itu ciri khasnya adalah pada temperatur kamar tidak bisa dikompresi atau ditekan dan biasanya memiliki satuan ulang yang teratur. Nah, terdapat dua tipe zat padat, yaitu kristalin dan amorf. Kristalin memiliki titik leleh yang tajam, dan kristalin itu dapat berupa kristal ion, molekul, kovalen, maupun logam. Sementara kalau suatu zat padat itu tidak memiliki struktur yang teratur dan tidak memiliki titik leleh yang tajam, maka akan disebut sebagai zat padat yang amorf. Nah, berikut adalah contoh zat padat kristal ya yang mempunyai struktur yang teratur yang berupa ion. Jadi kita lihat misalnya garam dapur NaCl itu tersusun atas beberapa satuan sel yang berulang. Jadi kita lihat untuk natrium dan klorida tersusun secara teratur di dalam beberapa satuan sel berulang dan bentuknya seperti kubus. Nah, kemudian setelah tadi padatan ionik, kita lihat padatan kovalen ya. Jadi padatan kristalin yang satuan sel ulangnya merupakan atom-atom yang terikat secara kovalen. Contohnya adalah karbon ya. Karbon mempunyai beberapa alotropi, misalnya diamond atau intan, kemudian grafit, dan jenis alotropi-alotropi terbaru ya, misalnya adalah C60 dan juga nanocube. Nah, ini yang untuk penelitian nanocube ini sangat diminati saat ini, bisa aplikasinya sangat banyak untuk sensor dan sebagainya. Nah, kemudian untuk grafit, Anda mungkin sudah pernah mengenalnya. Kita mengenal grafit sebagai salah satu alotropi yang bermanfaat untuk sebagai pelumas ya. Nah, kemudian beberapa turunan lainnya yang saat ini divariasikan dan sedang marak sekali untuk diteliti, misalnya graphitic carbonitride yang banyak digunakan juga untuk fotokatalisis, kemudian sebagai sensor ya. Dan ini kita banyak saat ini penelitian-penelitian terbaru menggunakan graphitic carbonitride yang juga merupakan turunan-turunan dari alotropi karbon. Kemudian ada yang dikenal dengan nama padatan molekul, yaitu kristalin yang satuan sel ulangnya terdiri atas molekul-molekul. Contohnya adalah S, dan sebagaimana saya katakan pada slide sebelumnya, bahwasanya S ini memiliki polimorfisme, yaitu keberadaan bahan padatnya berada lebih dari satu macam kristal. Baik, sekarang kita lihat untuk penyusunan sel satuan dalam kristal, terutama untuk logam ya. Jadi semua atom itu dianggap bulat. Kemudian dalam suatu kristal logam, semua atom tersusun seminimal mungkin menempati ruang yang ditempatinya. Jadi nanti semuanya akan tersusun sangat dekat dan bisa bersentuhan, dan yang jumlah tetangga terdekat yang mengelilingi suatu atom dalam suatu kristal itu disebut dengan bilangan koordinasi. Sedangkan penataan kristal itu dalam ruang itu ada istilah sel satuan, yaitu satuan tiga dimensi terkecil yang menggambarkan susunan atom-atom dalam kristal. Jadi kalau kita ibaratkan suatu kubus ya, kalau Anda lihat gambar yang sebelah kanan, jadi sel satuannya adalah sel terkecil yang berwarna hijau. Untuk logam sendiri kita kenal mempunyai sifat sebagai konduktor, baik konduktor panas maupun listrik ya. Itu karena satuan sel ulangnya terdiri dari atom-atom logam yang elektron valensinya bergerak bebas, melompat dari satu atom ke atom lain, membentuk lautan elektron. Sehingga sepanjang apapun logamnya, misalnya kita punya kawat tembaga dan sebagainya, itu bisa menghantarkan arus listrik
sepanjang apapun kabel yang kita punya. Nah, berbeda dengan unit kubus satuan, kalau kita melihat pada bentuk atom yang bentuknya bulat, tentu kita tidak mudah untuk menata atom sedemikian sehingga tidak ada rongga atau lubang di antaranya. Jadi, selalu saja ada rongga atau bagian yang kosong di antara benda-benda bulat ketika berdekatan. Nah, akan tetapi akan ada cara-cara tertentu sehingga rongga tadi dapat diminimalkan sesedikit mungkin. Cara ini disebut dengan struktur susunan terpadat atau closed pack structure. Nah, kalau kita lihat, jadi kita lihat di gambar yang paling kiri dulu. Jadi ketika kita mempunyai atom-atom yang berwarna merah, kemudian kita punya lapisan atom berikutnya yang berwarna kuning yang kita taruh di atasnya, kita akan menemukan bahwasanya uh, akan ada dua cara untuk menumpuknya. Yang pertama adalah yang disebut dengan uh, cover tetrahedral ya, ruang kosong tetrahedral. Untuk lebih jelasnya gambarnya ada di gambar B. Kemudian cara menutup lubang yang berikutnya adalah dengan cara cover oktahedral atau ruang kosong oktahedral. Nah, ini juga ada di untuk lebih jelasnya ada di gambar yang B. Nah, kita lihat dari lapisan kedua ternyata belum menutupi lubang yang ada. Jadi untuk lubang tetrahedral itu bentuknya segitiga, sedangkan untuk lubang yang oktahedral itu bentuknya ya mirip bintang David gitu ya. Nah, lubang itu baru akan tertutup pada lapisan ketiga. Jadi untuk cover tetrahedral atau ruang kosong tetrahedral itu akan tertutup pada lapisan ketiga yang disebut dengan hexagonal closed pack. Nah, di mana untuk lapisan ketiga ini strukturnya berulang mirip seperti lapisan pertama. Nah, kemudian strukturnya akan berulang lagi seperti ini. Nah, sedangkan pada struktur yang kedua, uh, susunan yang lain yaitu susunan kubus atau kubik close pack ya. Jadi gambar yang di tengah di sebelah bawah di mana semua lubang oktahedral itu akan tertutup. Akan tetapi bedanya di sini lapisan ketiga itu tidak sejajar dengan lapisan A. Nah, struktur ini baru akan berulang pada penambahan lapisan yang keempat. Nah, struktur susunan kubus ini ya akan nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Nah, baik untuk struktur yang kubus pusat muka dan sebagainya itu nantinya akan meminimalkan dari ruang kosong yang ada. Nah, ini lebih lanjut untuk struktur kubus akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari struktur susunan terpadat kubus, itu sebenarnya menyerupai kristal kubus pusat muka. Jadi kita di sini akan membahas unit sel untuk sistem kristal kubus. Nah, sebenarnya sistem kristal kubus itu hanya salah satu dari 7 kelas atau golongan kristal yang mungkin ada ya. Nah, kemudian yang nantinya akan membentuk 14 kisi Bravais dan seterusnya. Tapi di sini kita hanya akan berbicara pengantarnya saja, yaitu sistem kristal yang paling sederhana, yaitu untuk kristal kubus. Nah, sistem kristal kubus itu terdiri dari 3 macam, yaitu kristal kubus sederhana atau KK, atau bahasa Inggrisnya simple cubic ya, SC. Nah, itu adalah kristal kubus di mana kalau Anda lihat atom-atomnya itu menempati sudut dari kubus tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah kristal kubus pusat badan atau KPB dalam bahasa Inggris Body Centered Cubic BCC ya. Kalau kita lihat atom-atom penyusunnya tersusun dari atom yang
satu atom berada di pusat sebagai atom pusat, kemudian ada atom-atom yang menempati sudut dari kubus tersebut, kubus satuan tersebut ya. Yang kemudian yang selanjutnya adalah kristal kubus pusat muka, KPM ya, atau dalam bahasa Inggris face centered cubic atau FCC, di mana kalau kita lihat di sini setiap sisi kubus itu ditempati oleh 5 atom penyusun. Nah, jadi ini adalah tiga macam ya untuk unit cell dalam sistem kristal kubus. Yang selanjutnya akan saya terangkan satu persatu. Yang pertama kita lihat untuk kristal kubus yang sederhana, tiap atom memiliki bilangan koordinasi 6. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Itu kita lihat untuk gambar yang paling kiri, ada 8 zat atau struktur penyusun, atom penyusun ya. Dan dari 8 itu kita ambil satu, kita tempatkan di tengah dari kisi kubusnya. Nah, kemudian saat dia di tengah, dia akan berdekatan dengan 6 penyusun lainnya yang dengan struktur oktahedral ya. Jadi sudah ada di gambar yang kedua. Nah, maka dari sini bilangan koordinasinya adalah 6. Kemudian jumlah atom per unitnya, per unit sel ada 1. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi kita lihat dari gambar yang nomor 2, dari satu atom itu sebenarnya dibagi untuk 8 kubus. Jadi setiap satu satuan kubus terkecil itu hanya menempati atau ditempati oleh 1/8 saja dari atom tersebut. Maka untuk jumlah atom per unit selnya itu karena ada 8 atom, di gambar paling kiri ada 8 atom, maka untuk tiap atomnya itu 1/8, maka 8 kali 1/8 adalah 1. Selanjutnya kita melihat sel satuan kubus berpusat badan. Nah, sel satuan kubus berpusat badan dimiliki oleh semua logam yang tidak mengkristal dalam bentuk terjejal, kecuali polonium. Nah, di sini bilangan koordinasinya 8. Untuk kubus berpusat badan, bagaimana bisa mendapatkan angka 8? Nah, kita lihat gambar yang paling kiri. Jadi kubus pusat badan itu ada 9 atom di mana 8 atom itu berada pada posisi sudut, kemudian ada satu atom pusat yang berwarna kuning. Jadi kita lihat setiap satu atom pusat yang berwarna kuning itu berinteraksi atau bersinggungan dengan 8 atom, sehingga itulah yang menjadi bilangan koordinasinya 8. Kemudian jumlah atom per unit sel ada 2. Nah, bagaimana mendapatkan angka 2? Kita ingat slide sebelum ini untuk simple kubik ya, kubus sederhana, itu untuk atom yang berada di sudut itu dibagi interaksinya menjadi 8, sehingga kontribusinya dalam kubus tersebut adalah 1/8. Nah, di sini ada 8 atom. Dikalikan 1/8 jadinya 1. Kemudian untuk yang berwarna kuning, atom pusat, itu ada posisinya berada di pusat dari kubus tersebut sehingga tidak terbagi dan berkontribusi 1. Sehingga dari 8 dikali 1/8 hasilnya 1, ditambah dengan 1 atom pusat, sehingga 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, persen ruang yang ditempati untuk kubus berpusat badan itu lebih besar dari simple kubik, yaitu 68%. Selanjutnya kita lihat untuk kubus yang berpusat muka, face-centered kubik. Dari sini kita lihat untuk gambar yang paling kiri di bagian bawah, itu bahwasannya untuk setiap sisi dari kubusnya itu akan memiliki 5 atom, baik yang berwarna biru maupun yang jadi ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna kuning. Nah, kemudian untuk kubus berpusat muka ini bisa
menempati maksimum ruang hingga 74%. Bilangan koordinasinya 12. Nah, ini agak susah untuk menentukannya 12 jika kita hanya melihat pada gambar yang ada di bawah. Mari kita lihat gambar yang ada di sebelah kiri agak atas ya. Jadi struktur A, B, C dari kubus berpusat muka, kita lihat di situ ada lapisan kedua yang berwarna kuning. Jadi ini adalah struktur padatan struktur susunan terpadat dari ini ya, dari kubik ya. Dari situ kita lihat ada satu atom yang berada di tengah dan dia berinteraksi dengan eh, ke 6 atom lainnya yang ada di lapisan kedua dan juga 3 atom yang berada di lapisan ketiga dan 3 atom yang ada di lapisan pertama untuk bisa menutup semua lubangnya. Maka dari sini ada 12 atom yang total bersinggungan, maka bilangan koordinasinya adalah 12. Nah, kemudian jumlah atom per unit sel ada 4. Nah, ini karena untuk yang ada di ujung itu, sebagaimana dibahas di 2 slide sebelumnya, kontribusinya adalah 1/8. Sementara yang ada di bagian sisi, di bagian muka, itu dibagi 2 dan kontribusinya adalah setengah. Maka 8 dikali 1/8 ditambah 6 dikali setengah hasilnya adalah 4. Jumlah atom per sel unit per unit selnya untuk kubus pusat muka adalah 4. Nah, jadi kalau kita lihat pada susunan periodik dari struktur logam, kita lihat ada yang merupakan struktur susunan terpadat kubik ya, yang atau kubus yang berwarna lingkaran dengan warna merah. Kemudian ada juga yang struktur susunan terpadat heksagonal yang ditandai dengan heksagonal. Kemudian ada juga kubus pusat badan ya di sini. Jadi macam-macam keberadaan tipe penyusunan pada logam-logam. Nah, dari slide-slide sebelumnya bisa dirangkum bahwasanya untuk struktur kristal kubus berpusat muka, berpusat badan, dan kubus sederhana, berikut bilangan koordinasi, persen ruang yang terisi, dan contoh unsurnya. Yang berikutnya kita akan membahas untuk struktur kristal senyawa ion. Nah, untuk struktur kristal untuk senyawa ion ini jauh lebih kompleks karena ada 2 atau lebih partikel yang terlibat dengan ukuran dan muatan yang biasanya berbeda. Jadi kation dan anion itu muatannya berlawanan dan ukurannya pasti tidak sama. Nah, jadi ada satu lagi yaitu tidak semua ion berbentuk bulat sempurna. Ya karena ada gaya interaksinya ya. Jadi gaya interaksi yang utama adalah gaya elektrostatik dan kristal harus tersusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan sejumlah partikel yang muatannya berlawanan untuk bisa saling bersentuhan. Nah, untuk senyawa ion, banyak senyawa ion yang dianggap sebagai susunan terjejal anion-anion. Jadi karena biasanya anion itu ukurannya lebih besar ya, dan kation ukurannya relatif lebih kecil, maka kation akan terjejal terletak di lubang di antara lapisan-lapisan anion. Jadi karena tiap lubang dikelilingi oleh 4 bulatan, contohnya gambar yang ada di bawah itu, maka lubang ini termasuk disebut lubang tetrahedral. Nah, yang senyawa ion yang memiliki struktur tipe ini cukup banyak. Contohnya ya berikut ini. Selain tipe NaCl ya, ada senyawa ion lainnya, misalnya tipe cesium klorida (CsCl). Nah, kalau di sini kation Cs itu dianggap berada di pusat kubus dengan ion-ion klorida di sekelilingnya. Untuk pada sudutnya ya. Nah, jadi dalam kenyataannya itu setiap ion klorida itu akan bersinggungan dengan ion
sesiumnya dengan kation sesiumnya. Jadi seperti gambar yang di sebelah kanan. Jadi gambar yang di sebelah kiri itu adalah hanya penjelasan saja, tapi pada dasarnya semua kation dan anion itu bersinggungan. Nah, unit sel yang lainnya mempunyai ion klorida pada pusatnya dan sebaliknya ion kation Cs+ pada sudut-sudutnya. Selanjutnya untuk senyawa ion dengan kation dan anion yang jumlahnya tidak sebanding, misalnya di sini TiO2 ya, titanium dioksida, maka struktur kristalnya akan jauh lebih rumit. Kristalnya akan mempunyai dua buah bilangan koordinasi, yang satu untuk kation, satu lagi untuk anion. Jadi misalnya untuk struktur CaF2, TiO2, itu strukturnya akan berbeda-beda dan penamaannya juga bisa berbeda-beda ya. Contohnya untuk struktur TiO2 ini dikenal dengan nama struktur rutil. Selanjutnya ini pengantar saja untuk analisis dari struktur kristal itu seperti apa. Jadi apabila kita mempunyai suatu kristal, jadi kalau amorf tidak bisa ya. Jadi kita bisa menganalisisnya dengan metode XRD atau difraksi sinar X ya, X-ray diffraction. Nah, metode ini digunakan untuk menemukan dimensi dan bentuk suatu sel satuan kristal, menyediakan sidik jari dari suatu material yang dapat digunakan untuk menentukan strukturnya, mengidentifikasi zat, kemudian mengetahui struktur polimer, untuk analisis elemental, dan lain sebagainya ya. Bisa juga untuk mengetahui apakah doping yang kita berikan pada suatu material itu sudah terbentuk misalnya, dan lain sebagainya. Nah, dari difraksi sinar X bisa diketahui bidang kristal melalui persamaan Bragg ya. N alfa sama dengan 2D sin theta, dengan N adalah orde pancaran sinar, D adalah jarak antar bidang kristal, dan theta adalah sudut difraksi sinar X oleh bidang kisi kristal. Nah, jadi mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail di sini karena ini sebenarnya menurut saya ini materi akan diulang kembali pada mata kuliah kimia zat padat, sintesis material anorganik, kimia analitik maupun teknik analisis material anorganik ya. Jadi nantinya akan dibahas di sana pada saat Anda mendekati tugas akhir. Kalaupun dibahas sekarang mungkin bakal lupa ya. Jadi nanti saja gitu. Demikian juga dengan hubungan bidang kisi kristal dengan panjang rusuk kisi itu dinyatakan dengan rumus bagaimana yang tertulis di sini. Nah, jadi ini adalah bagan sederhana dari alat difraksi sinar X atau XRD. Jadi dari suatu tegangan listrik yang besar, maka akan dipancarkan suatu sinar X ya, yang tentu saja sangat berbahaya dan Anda perlu sangat berhati-hati dan butuh pelatihan khusus untuk bisa menganalisis secara XRD. Tapi jangan khawatir, untuk alat-alat sendiri saat ini sudah sangat aman. Jikalau ada keadaan di mana tidak kondisinya belum tertutup, maka alat XRD biasanya akan otomatis mematikan diri. Nah, kemudian dari sinar XRD itu kemudian ketika dia ditembakkan ke suatu sampel kristal, maka akan terdifraksi dan membentuk pola-pola difraksi yang akan tertangkap pada suatu recorder atau detektor ya, yang nantinya akan membentuk ya suatu pik-pik ya atau puncak-puncak yang nantinya bisa teramati. Kemudian Anda dari situ bisa dibandingkan dengan referensi atau dari pik-pik tersebut itu cocok dengan struktur kristal yang mana. Sampai di sini dulu pembahasan untuk diagram fase dan padatan, dan minggu depan kita akan lanjut untuk sifat-sifat gas. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.